Pak Babin, apa kesibukan terkini saat ini? Kesibukan terkini kami ya tetap masih konten dan dinas konten. Bahkan tantangannya lebih seru nih, dan kami jadi diberikan akses untuk membuat konten dimanapun, kapanpun yang sekiranya sedang menjadi isu-isu hangat di masyarakat. Terakhir kan kita lagi mau pemilu ini, kemudian kita juga banyak membuat konten-konten tentang menyampaikan pesan bagaimana agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan juga damai. Itu kemudian yang terakhir. Tugasnya cukup banyak ya. Siap. Iya. Kemarin juga kami sibuk keliling-keliling. Sibuk keliling nyari job. Nah, ini baru dapat. Jadi di bidang Politik TV juga saya sempat ragu sih kemudian. Ini mau saya ambil atau mau saya terima? Ya, kayaknya saya terima aja daripada diambil orang. Podo wae diambil. Bagus ya. Ya. Sempat viral juga di media sosial karena sempat diundang oleh podcast Deddy Corbuzier sekitar bulan November tahun 2022. Bagaimana ceritanya? Oh, itu kami sempat sudah dieman lama dengan Mas Deddy. Terus terakhir ada konten beliau itu yang salah satunya menyudutkan kepolisian. Waktu itu ada orang yang melaporkan kehilangan motornya di polsek, tapi tidak ditangani dengan baik dan dia menyalahkan polseknya katanya. Sedangkan kita klarifikasi juga, kemudian kita counter juga, ternyata memang laporannya kurang atau bagaimana. Kami komen di situ dan yang reply banyak banget, sampai 1000 sekian yang membalas komentar kami, dan kami nggak masalah. Kami dipanggil diklarifikasi ke Mas Deddy, berangkat kami kan izin pimpinan, boleh, berani kamu berani katanya sih, karena orang yang diundang ke podcastnya Mas Deddy itu ngeri-ngeri sedap, ayo. Saya berangkat ya kemudian ke sana. Ternyata kalau kami klarifikasi orang bisa menerima juga. Oh iya, dengan berbagai penyampaian yang informatif dan edukasi kepada masyarakat, luar biasa. Beliau sempat tanya, ya, Pak Babin, kok kemana-mana pakai helm? Ya karena branding. Ini salah satu strategi nih, branding agar mudah diingat, saya bilang gitu. Seperti Mas Deddy, dulu masih pakai alis, pakai ini apa, rambut yang dipotong gitu. Karena tujuannya biar diingat. Saya masih ingat kok, ya kan? Gitu. Saya tanyakan begitu ya. Jadi beliau juga senang kita berkawan dan dekat. Sekarang sering komunikasi kemudian. Kalau kita minta bantuan dari beliau untuk mengkampanyekan kebaikan-kebaikan juga beliau berkenan. Terima kasih Mas Deddy. Baik. Luar biasa untuk Pak Deddy Corbuzier. Ya, ini kan brandingnya pakai helm. Masyarakat pun ingin tahu bagaimana sih wajah aslinya Pak Babin ini kok tanpa helm gitu. Ini buat kemudian. Ya nggak apa-apa, sebentar aja. Ya dengan rambut yang tipis, kumis tipis, semua serba tipis. Ya. Ini kan akhirnya lepek. Oh lepek. Bau ini sebenarnya harus setelah dipakai 1 kali 2 kali harus langsung dicuci kemudian. Oh cuci. Iya. Silakan pakai lagi. Ya biar brandingnya enak jelas. Gini sebetulnya. Oh enak gitu. Iya. Iya. Pak Herman, atau Pak Babin disebutkan di sini, pernah juga mengisi program televisi berjudul Siap Dan di salah satu televisi swasta nasional, dan di tahun yang sama juga memerankan Pak Babin dalam film berjudul Sang Perwira yang diproduksi oleh MRG Film bekerjasama dengan Mabes Polri. Bagaimana kisah perjalanan program tersebut? Baik, jadi beberapa kali itu kami ditawari kemudian dari beberapa stasiun televisi swasta nasional, tapi yang dulu disetujui oleh pimpinan salah satunya adalah Siap Dan. Kami syuting itu sudah ada 123 judul kalau nggak salah. Yang program itu stripping, setiap hari tayang kemudian. Mau nggak mau kita harus bangun pagi, syuting sampai malam, yang dilakukan secara kontinu, run through sampai berjalan 3-4 bulan kemudian. Kemudian anak kami yang protes kemudian. Saya main, istri saya main. Anak telantar kemudian. Istri dinas, ya. Pernah merasakan sedikit lah menjadi apa ya? Benar-benar artis nih. Ya. Memang bekerja seni. Akhirnya ya udah. Kami kebetulan waktu itu juga
di awal tahun 2020 itu ada COVID kan? Iya. Akhir 2019 ada COVID menyerang, akhirnya program yang dilaksanakan di luar dibungkus, termasuk salah satu program kami, akhirnya memang tidak kita teruskan. Iya. Ya. Luar biasa pengalamannya ya. Ya, pengalamannya luar biasa. Di situ kami banyak belajar kemudian. Oh, Ya. ternyata teknik-teknik pengambilan gambar itu seperti ini Pak Babin. Saya pelajari kemudian. Jadi ketika orang itu asik nonton, saya justru nonton kameramennya. Oh, gambarnya kayak gini ya Mas ya, bagus banget. Oh, ternyata kayak gini. Ngeditnya yang cepat ternyata pakai seperti ini Pak Babin, pakai plugin, programnya ini. Kami diajari kemudian. Akhirnya ilmunya saya colong, dan sekarang kalau kita bikin konten nggak sampai hari lah, hitungan jam aja langsung bisa tayang kemudian. Wah, menyedot ilmu orang ya. Menyedot ilmu sampai orang. menjadi artis. Bukan artinya, teknik-tekniknya Teknik-tekniknya. mengambil gambar, menyusun cerita, Iya. membuat punchline dan sebagainya. Kami Itu di film Sang Perwira juga berperan sebagai Babin juga ya. Babin kemudian peran sebagai Babin. Ya, muncul juga di film. Oke. Kemarin kan sembari menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi dengan resimen Satya Intar Adinata Pratapa atau disebut dengan SIAP Ya. pada tahun 2022. Kabarnya Pak Babin juga membuat film pendek dengan judul Mana Bisa Lolos. Nah, Betul kan? terus dalam film tersebut beradu akting juga dengan polisi yang tenar juga yang di publik, yaitu Aibda Ambarita, Aibtu Zakaria, dan Brigadir Akio Siap. dengan gerakan Iya. karatenya itu ya. Ya, bagaimana bisa Double stick itu ya? Iya. Iya, kami sama pimpinan di Pusdik, Pak Kastupas juga diizinkan malah bikin. Sebenarnya Pak Babin ini satu-satunya personel dari Polda Jawa Tengah yang harusnya pendidikan di Banyu Biru, dan kami ditarik ke Sukabumi. Tujuannya apa? Karena kami ditugaskan untuk membuat konten selain pendidikan. Jadi jangan dipelintir ya. Dulu nggak pendidikan tuh konten terus, enggak. Bukan pendidikan yang konten kreator yang nyambi pendidikan, ini pendidikan yang nyambi konten kreator. Kami jelaskan di sini nih ya teman-teman. Pak Babin itu lebih capek. Kita apel malam jam 22. Teman-teman tidur, Pak Babin masih melek. Teman-teman belum bangun, Pak Babin sudah ngedit. Lebih capek. Sekarang logikanya emang bisa kita habis take langsung ditayangin, nggak bisa, harus butuh proses editingnya lama. Itu capek sekali teman-teman. Dan Pak Babin nggak pernah sekalipun absen lintas Medan itu kan. Iya. Ekspedisi darat kami. Lari tetap. Lari tapi lihat badannya, Tetap masih kurus. Jadi proses pembelajaran di sekolah di inspektur polisi tetap berjalan, konten ya berjalan. Kami juga banyak banget sih konten-konten kami di pendidikan, kemudian kita angkat bagaimana keseruan antara pengasuh dengan siswa, antara Pak Babin mau berangkat pendidikan sekolah, itu kita filmkan semuanya kemudian. Sampai terakhir ending penutupan pendidikan juga Pak Babin bikin konten sama Bu Babin, dan terakhir tutup pendidikan kontennya sama Bapak Kapolri waktu itu kemudian. Berarti Pak Babin ini lebih capek daripada teman-teman yang Lebih capek, lainnya. dan Lebih capek juga, tapi hasilnya manfaat. Iya. Untuk Polri ya. Iya. Sebagai artis YouTube, Pak Babin sering diminta foto dengan masyarakat yang berjumpa dimanapun. Bagaimana tanggapan Pak Babin? Kalau dimintain foto nggak ada masalah, dan kalau dimintain duit itu Itu menjadi masalah. jadi masalah. Kadang berpikir kalau viral itu rasanya gimana tuh, rasanya ya dikiranya viral tuh banyak duit gitu sebenarnya. Viral, wah duitnya banyak. Masalahnya adalah banyak orang yang nembung utang. Nanti pulang dari sini ada lagi nanti yang nembung masih. Iya. Enggak sih kemudian. Jadi nambah sedulur, menjadi akses yang lebih, mau kemana-mana jadi kayaknya lebih enak sih, dan udah dikenal gitu. Di kereta api misalnya kita mau Pak Babin lagi ngantri 1 atau 2 ya diduluin. Saya ngefans tapi minta foto ya Pak, boleh kan. Langsung antri depan Pak? Enggak lah. Di kereta api Enggak, Pak, tetap tidur. sama saja. Di kereta api sedang tidur, Pak Babin, Pak foto dong, melek lagi. Iya. Oke. Pak Babin, ini akan tetap menjadi anggota Bayangkara dan tidak akan beralih profesi lainnya seperti menjadi aktor profesional. Mengapa demikian? Ya tadi saya sampaikan, kami
anggota Polri yang nyambi konten kreator, bukan dibalik ya. Konten kreator yang jadi anggota Polri enggak. Tugas utama kami adalah melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Dan itu merupakan cita-cita kami sejak kecil kemudian. Bapak saya juga seorang anggota Polri, pensiun Aibtu kemudian. Saya juga sudah bercita-cita dari dulu dan saya mempunyai cita-cita lagi sekarang ini agar ke depan bisa mengakhiri menggunakan seragam ini sampai kami pensiun, gitu kemudian. Bahkan kalau pimpinan pemerintah kan Pak Babin mulai sekarang stop membuat konten, kembali ke dinas, fokus melayani masyarakat. Kami Satya Prabu sebagai prajurit siap melaksanakan dengan Oke, luar biasa. Ini saya lihat posturnya Pak Babin still tetap prima dan sehat di tengah kesibukannya. Apa resepnya? Resepnya berpikir positif saja sih kemudian. Kapan waktunya tidur? Tidur kita nggak ini ya, sudah sulit kalau sekarang itu, dan mungkin tidur 2-3 jam saja. Yang nomor satu olahraga sih, makan makanan bergizi, olahraga, sudah minum vitamin gitu aja sih. Nggak ada resep yang lain atau jamu-jamu apa, nggak ada. Tidak ada pikiran yang membebani ya. Jadi kos saja, pokoknya pekerjaan dijalani dengan dengan sabar dan ikhlas. Ya. Sabar itu indah kan, Buden? Iya. Indahnya kapan, Dan? Ya sabar. Oke, terakhir. Siap. Apa pesan Pak Babin terhadap masyarakat? Terlebih menghadapi pemilu, Pak Babin berpesan kepada seluruh warga masyarakat agar memanfaatkan pesta demokrasi ini sebagai sarana benar-benar untuk memilih para wakil rakyat dan memilih calon pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Jangan sampai gara-gara beda pilihan, warga masyarakat jadi saling bentrok, keluarga menjadi berantakan, teman menjadi musuh, dan juga pacar menjadi pisah dan sebagainya. Jangan. Jadi tetap kita menghormati warga masyarakat yang lain, menghormati pilihan, dan tetap guyup dan rukun sampai pelaksanaan pemilu selesai dengan baik dan aman, gitu. Aman, lancar dan damai. Iya. Demikian perbincangan kami bersama Pak Babin Ibda Herman Hadi Basuki. Perbincangan ini diharapkan menjadi inspirasi dan panutan bagi kita semua. Terus berkarya dan jangan lelah untuk bekerja. Terima kasih Pak Babin. Siap, kemudian. Ya. Atas kehadiran di podcast Polri TV saat ini. Siap, siap dulu kemudian. Sampai jumpa Sobat Polri pada episode selanjutnya. Salam presisi.